Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pagi-pagi banget, udah diguyur hujan ya. Saat ini saya berada di Pasar Senen. Nah, saya akan menuju ke Kutoarjo naik kereta Sawung Galih untuk keberangkatan pagi dari arah Jakarta. Jadi nanti saya akan menuju ke Kutoarjo ya teman-teman. Nanti saya akan naik di kelas premium. Ya udah, ini waktunya udah mepet banget, udah 15 menit lagi sebelum keberangkatan. Ikutin ya perjalanan saya naik kereta Sawung Galih dari Pasar Senen menuju Kutoarjo. Tonton videonya sampai habis. Ini dia suasana pagi hari di stasiun Pasar Senen ya teman-teman, yang dari semalam diguyur hujan, tapi saat ini sudah sedikit reda. Nah, pagi hari ini saya akan menuju ke Kutoarjo naik kereta Sawung Galih untuk keberangkatan pagi ya teman-teman. Nanti diberangkatkannya jam 6.30. Ini waktunya udah mepet, kita mending langsung masuk aja deh. Nggak tahu deh, saya hari ini cuma bawa sarapan sama minum. Nanti kalau di Pasar Senen tuh, di sana tuh kalau mau jajan buat akomodasi perbekalan, di sana tuh ada Indomaret, ada Roti O, ada Kopi Kenangan, tapi kayaknya belum, sebagian tenan belum buka. Ada juga CFC di sana tuh. Udah, kita masuk aja. Nih, kalau untuk menuju jalur 3 itu kita harus menyeberang relnya melalui underpass seperti ini ya teman-teman. Ini underpass ini emang udah dari zaman dulu, ini peninggalan zaman Belanda kayaknya. Tapi pendek banget ini atapnya. Ini aja saya nyampe. Hati-hati ya, kalau yang tingginya di atas 180-an kayaknya harus hati-hati. Wah, ini mati. Eskalatornya mati. Lampunya mati. Ini dia Sawung Galihnya. Mati lampu, cuy. Wah, mati lampu. Premium, oh ini eksekutif di depan nih, eksekutif 1, eksekutif 2. Premium berarti di belakang. Nanti saya akan duduk di premium 6, paling buntut ya. Nah, ini kereta makan, kereta restorasi sebagai pemisah kelas. Nih dia. Jadi depan kan eksekutif. Nah, ini kereta restorasi pemisah. Nah, ini langsung nih premium 1. Karena saya paling belakang di premium 6, jadi nanti kita bisa back right ya. Wah, ini di jalur berapa ya? Jalur 4 ya? Jalur 4 nggak tahu nih kereta apa nih. Kayaknya Gajah Wong kali ya? Apa Fajar Utama YK? Nah, karena ini kelas premium, jadi ada yang maju, ada yang mundur. Saya tang-ting-tung aja, belum tahu nih dapat maju apa mundur. Coba kita lihat nomor, wah nomor besarnya di depan, berarti saya mundur nih. Ya udah, nggak apa-apa. D. Saya duduk di 18D. Dapat mundur.
Wah, lumayan dingin. Ini kita atur dulu nih. Kesini tuh mepet banget ya teman-teman. Jadi emang kalau kita untuk pagi-pagi ke Pasar Senen, apalagi saya posisinya tuh dari Cilengsi Bogor, jadi harus sedikit full effort ya untuk keberangkatan dari Pasar Senen. Padahal untuk kereta Saunggali ini itu sebenarnya untuk keberangkatan pagi dari Pasar Senen itu berhenti juga di Jatinegara dan Bekasi. Ini sebentar lagi berangkat. Utamakan yang berada di belakang eksekutif 2 atau di depan premium 1. Kami informasi kembali seluruh area kereta merupakan kawasan bebas asap rokok. Kami himbau untuk tidak merokok di seluruh area kereta selama dalam perjalanan dan demi kenyamanan. Oke, selepas keberangkatan dari stasiun Pasar Senen, saya udah beli sarapan karena saya khawatir ya di stasiun Pasar Senen itu nggak semua tenan udah buka, tapi ternyata sebagian besar juga mungkin 24 jam yang pada buka. Tapi saya antisipasi aja sih, saya beli sarapan dulu. Paling nanti mungkin kalau siang lapar nanti kita ke kereta restorasi. Ini buat sarapan, kita makan dulu. Wah, papasan kereta kontainer nih. Papasan di stasiun Pondok Jati. Sebentar lagi masuk stasiun Jatinegara. Oke, kita sarapan dulu ya teman-teman. Kemudian pertama stasiun Jatinegara itu di jalur 6 ada kereta Majapahit dari Malang tujuan Pasar Senen. Banyak juga yang naik dari Jatinegara gitu ya. Karena kalau dari Jatinegara itu membantu banget ya untuk keberangkatan pagi, apalagi kalau rush hour itu kereta KRL kalau mau ke Pasar Senen itu kan jam sibuk, apalagi hari itu hari Senin gitu. Jadi membantu banget untuk keberangkatan dan keberhentian di stasiun Jatinegara. Tapi masih terpantau banyak kursi yang kosong sih. Mungkin nanti di Bekasi juga banyak yang naik. Kereta Majapahit diberangkatkan dari stasiun Jatinegara menuju Pasar Senen sebagai tujuan akhir. Nah, untuk kereta Majapahit ini menggunakan kereta eksekutif stainless steel new generation ya teman-teman, yang terbaru. Wah, kena spam kereta apa nih baru masuk. Kelihatan pembangkitnya aja nih, kereta apa ya jam segini ya. Jadi Majapahit itu menggunakan sarana kereta stainless steel yang terbaru ya, berbeda dengan yang saya naikin pada perjalanan hari ini. Saunggali itu menggunakan kereta stainless steel generasi pertama. Jadi untuk kursinya untuk kereta Saunggali itu setengahnya ada yang mundur ya teman-teman, yang di kelas premium. Tapi kalau SS New Generation seperti Majapahit itu sudah maju semua, sudah memiliki fitur revolving. Oh, ini berangkat lagi nih. Ini nggak tahu kereta apa sih.
Oh, Batavia. Solo balapan Gambir. Dia udah new gen juga ya teman-teman. New gen stainless steel membawa dua kelas, eksekutif dan ekonomi. Ya, alhamdulillah udah sarapan ya teman-teman. Jadi selama di perjalanan perut nggak kosong ya. Apalagi perjalanan hari ini akan makan waktu sekitar 6 jam 21 menit untuk tiba di stasiun Kutoarjo nanti. Untuk suasana di eksekutif lagi di premium 6 ini masih banyak kursi kosong. Mungkin nanti di Bekasi kali ya, karena nanti untuk pemberhentian selanjutnya Bekasi ya, untuk sekitar Jabodetabek itu kan berarti di untuk keberangkatannya dari Pasar Senen akan berhenti di Jatinegara dan Bekasi. Jadi untuk perjalanan hari ini ya teman-teman, saya memanfaatkan skema tarif khusus ya untuk perjalanan full trip. Jadi emang kereta yang dari Jakarta sampai Kutoarjo yang bisa memanfaatkan skema tarif khusus itu hanya di Saunggali. Jadi ya karena untuk perjalanan weekday, jadi masih bisa direkomendasikan lah kalau pakai skema tarsus. Sebentar lagi memasuki stasiun Bekasi. Cuaca di luar tampaknya masih mendung ya, matahari belum menunjukkan eksistensinya. Karena di semalam itu diguyur hujan Jabodetabek. Saat ini udah reda sih sebenarnya, tapi masih terlihat syahdu banget ya, kelihatan adem gitu Bekasi. Padahal udah mau jam 7 pagi. Wah, bener kan? Bekasi diguyur hujan tuh. Nih KRL CRRC diberangkatkan dari jalur 4 stasiun Bekasi. Oh yang naik banyak juga tuh. Kita lihat KRL dulu. Hujan Bekasi. Seperti Jatinegara, Bekasi juga pemberhentiannya hanya 2 menit ya untuk kereta Saunggali ini. Penuh banget tuh, rush hour tuh. Penuh banget. Persiapan akan diberangkatkan kembali dari jalur 3 kereta api Saunggali. Setelah saya cek aplikasi, ternyata di Cikarang juga berhenti. Mantap ya Saunggali ya. Membantu banget untuk penumpang yang dari Cikarang, Bekasi, dan Jatinegara tanpa harus ke Pasar Senen. Oh banyak yang dari stasiun Bekasi. Mereka lagi masuk ke di jalur 7. Oke guys, sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Bekasi. Wah, itu ada parkiran Bekasi baru ya, baru lihat saya tuh. Sebelah sana jalan 3 lantai. Bentar lagi kita akan melintasi JPL 78 dan jembatan Sungai Bekasi serta JPL 81. Nah ini dia JPL 78 nih. Mas saya biasa hunting.
untuk kereta Songgali dengan nomor perjalanan 114 yang saya naikin pada perjalanan pagi hari ini. Oh iya, jadi kan Songgali itu terdapat 6 keberangkatan, masing-masing 3 arah dari Pasar Senen dan 3-nya lagi dari arah Kutoarjo. Nah, saya naik ini nomor perjalanan 114 itu untuk yang keberangkatan pagi. Dengan durasi perjalanan itu 6 jam 21 menit, justru sebagai kereta Songgali dengan durasi perjalanan terlama ya teman-teman. Karena untuk perjalanan yang siang, kereta Songgali nomor perjalanan 112 dan juga kereta Songgali malam yang nomor perjalanan 119 itu durasi perjalanan itu di bawah 6 jam 6 menit ya. Ada yang 6 jam 1 menit itu yang keberangkatan siang, dan 6 jam 6 menit itu yang keberangkatan malam. Nah, ini 6 jam 21 menit itu karena akan disusul nanti di stasiun Karanganyar kalau nggak salah, nanti disusul oleh kereta Argo Wilis relasi Bandung Surabaya Gubeng. Bahkan untuk yang arah sebaliknya dari Kutoarjo itu yang menuju Pasar Senen yang keberangkatan siang itu kereta Songgali 115 itu. Pesan dulu nih Bengawan kayaknya ya. Perjalanan siang 115 itu nggak sampai 6 jam ya teman-teman, hanya 5 jam 52 menit. Wah, itu luar biasa kenceng banget itu. Karena pemberhentiannya sedikit gitu. Kalau yang 115 itu dari Cirebon langsung bablas Jatinegara lalu Pasar Senen. Menjelang stasiun Cikarang masih terpantau hujan ya di luar. Ini area Bekasi Cikarang, kalau hujan ini syahdu banget ya. Kelihatannya adem banget. Biasanya kota industri itu kan panas. Nah, ini stasiun Cikarang. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cikarang. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cikarang, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti. Tiba di Cikarang. Nanti selepas Cikarang itu langsung bablas Cirebon ya, nggak berhenti om. Yang naik Cikarang banyak juga. Nah, ini di jalur 5 itu kereta Walahar nih yang keberangkatan jam 7.48. Nih sebagai terminus keberangkatan KRL komuter lain ya, stasiun Cikarang. Jadi selepas Cikarang udah nggak ada lagi tiang LAA. Saya udah pesan untuk tiket keduanya dari Cirebon, Purwokerto, dan ternyata setelah saya cek itu
rame untuk rute dari Cirebon ke Purwokerto. Bahkan saya kali ini saya akan pesan di Premium 5. Nanti saya akan pindah kereta, pindah gerbong ke depan Premium 5. Bahkan saya nggak dapat kursi jendela, dapatnya di tengah ya teman-teman, kursi 3B. Tuh, itu dia kalau memanfaatkan tarif khusus, kita tangting-tung ya. Kalau masih ada ya bisa ada, kalau lagi nggak ada ya kayak gini, hoki-hokian. Padahal perjalanan weekday loh. Oke, nggak apa-apa. Semoga aja ntar selepas Purwokerto sampai Kutoarjonya banyak kursi kosong, karena pasti banyak ya yang turun di Purwokerto nanti. Stasiun Cikampek. Selepas stasiun Cikampek, kereta Sambali akan mengambil jalur ke arah kiri ya, arah kanan itu menuju ke Purwakarta ini. Selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh penumpang kereta api Selalu Nyampe di Cirebon. perjalanan Anda telah tiba di Tadi saya naiknya di Premium 6. Di tiket keduanya saya pindah ke Premium 5 yang searah laju perjalanan. Kami ucapkan terima kasih dan semoga Anda Di sini berhenti sekitar 5 menit nih harusnya, tapi tadi telat. Oke deh, masuk lagi aja deh, naruh tas.
Oh iya, lagi ke area dengan chemical tidak betul. Oke guys, sekarang saya ada di kereta restorasi. Ini saya membeli minuman favorit ketika kalau saya naik kereta. Ini hot chocolate. Nah, saya pesan makanan juga, tapi nanti belum dibawain. Saya beli nasi lada hitam, nasi sapi lada hitam. Oke, ini sambil menunggu stasiun selanjutnya, stasiun Bumiayu. Kita makan di sini aja, makan dan menikmati hot chocolate. Rame nih. Ini dia nasi sapi lada hitam. Boknya cakep deh. Kotak plastik. Oke, kita unboxing. Oke, ini dia isiannya nih, semacam sayur-sayuran. Ini dia lauknya, sapi lada hitam, nasi panas, nasi dan kerupuk udang. Udah. Oke, selamat makan. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Bumiayu, silakan pulangnya. Saya akan kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, kita membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Saya Anda pada pintu kereta api berhenti. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, Wah, tiba di Bumiayu. Nanti selepas Bumiayu kita akan melewati jembatan Sakalibels. Kita sambil makan, sambil menikmati pemandangan daerah operasi 5 Purwokerto yang terkenal sangat cantik. Masih panas nasinya, kayaknya habis diangkat ini pakai microwave. Oke, udah berangkat lagi dari stasiun Bumiayu. Bentar lagi kita lewatin jembatan Sakalibels. Jadi kalau naik kereta yang rutenya itu Cirebon Purwokerto, selepas Rokok itu pemandangannya bagus sampai Kroya. Nanti juga kita akan melewati jembatan Sungai Serayu dan beberapa terowongan ya, seperti terowongan Notok, terowongan Kebasen, dan terowongan Ijo sesaat sebelum memasuki stasiun Bumbung. Ini jembatan Sakalibels. Wih, cakep kan?
Oke, setelah kita menikmati makan siang, belum siang sih. Tadi udah sarapan, tapi baru sedikit, jadinya lapar lagi. Sekarang kita tinggal, setelah makan kita tinggal menikmati hot chocolate yang udah saya beli. Jadi belum total jajan saya di kereta makan itu hot coklat 13.000 dan tadi 45.000 untuk menu makan siangnya nasi lada hitam 45.000, jadi sekitar ya 58.000 ya. Oke, sambil menunggu tiba di stasiun Prokerto. Pas Prokerto, saya bakal pindah lagi ke kereta premium nambah, tapi nomor kecil, nanti saya akan pesan di nomor 6D, jadi kursinya maju ya searah laju perjalanan. Tadi berangkat dari Pasar Senen, mundur di premium 6, terus pindah di premium 5, tapi nggak dapat jendela. Nah sekarang selanjutnya pindah ke kereta premium 6 lagi, tapi dapatnya maju, tapi kayaknya banyak yang turun sih pas Prokerto. Oke, kita nikmati hot coklat. Nih untuk di kereta makan ada fasilitas untuk musola, jika musola di sini di kereta makan ya, cukup buat 2 orang. Oke, kita kembali ke kursi kita. Di Purwokerto bersamaan dengan keberangkatan kereta Argo Lawu Solo Balapan Gambir. Ini bawa 2 luxury dan eksekutif new generation terbaru. Oke, ini dia Argo Lawu. Saya sekarang udah pindah ke premium 6 ekonomi, kereta paling terakhir. Jadi nanti saya dapat maju. Haha. Kereta Sawang Galinya telat sekitar 4 menit. Ini juga belum diizinkan berangkat. Sekarang jam 11.12, harusnya jam 11.08 udah berangkat dari Purwokerto. Ini peronnya udah tinggi ya, Purwokerto nih, peron 1, 2, 3 peron udah tinggi. Ini Purwokerto juga ada pintu keberangkatannya, itu pintu masuknya dari pintu timur nih, yang nah dari sana tuh.
juga bisa dari sebelah sana tuh, pintu barat. Mantep ya, Purwokerto udah bebenah terus sebagai pusat daerah operasi 5. Masih dilakukan pengisian air tuh di atas. Nih ada kereta simpan punyanya Serayu kali ini, punya Malioboro Express mungkin. Ada juga SS Gen 1 mungkin punya Logawa, rangkaian cadangan. Ada depo lokomotif juga di sana tuh. Masih nunggu keberangkatan Purwokerto. Wah, di sana ada lokomotif tuh. Kelihatan nggak sih? Kereta apa itu? Oke, berangkat kembali dari Purwokerto. Dan saat ini saya sudah berada di Premium 6. Nah, dia Premium 6. Searah laju perjalanan ya teman-teman. Tapi dapat jendela. Tadi banyak yang turun di Purwokerto soalnya. Oke, kita bisa back ride lagi. Jadi tadi itu berangkat dari Purwokerto itu telat 12 menit, harusnya tuh 11.08, tapi tadi baru berangkat jam 11.20. Belum tahu nih, soalnya nanti selepas Kutoarjo, sampai di Kutoarjo saya lanjut perjalanan naik Pramex, mudah-mudahan tetap keburu sih. Tadi banyak yang naik juga dari Purwokerto, banyak yang turun juga. Udah melewati terowongan Otom. Selanjutnya kita akan melintasi jembatan Sungai Serayu dan terowongan Kebasen. Seru banget ini, salah satu momen kalau saya naik kereta melewati daerah operasi 5, ya ini dia momen-momen melewati terowongan dari jembatan-jembatan. Seru banget.
Tiba di stasiun Kroya, stasiunnya sebelah kanan. Ini ada gerbong apa ya? Kroya. Oh, udah berangkat lagi. Nanti pemberhentian selanjutnya Gombong, Sumpil, bablas ya kayaknya. Nanti selanjutnya Gombong, terus Karanganyar. Nanti di Karanganyar berhenti lama, bakal disusul oleh Argo Wilis. Tuh, kereta apinya tuh. Itu nampaknya. Oke, tiba di stasiun Gombong. Di sini akan disusul Argo Wilis. Nah, ini di jalur 1 ada Joglo Semarkerto. Joglo Semarkerto dari Yogyakarta menuju Cilacap. Ini harusnya disusulnya itu kereta Saunggali di Karanganyar, tapi karena telat, jadinya persusulannya pindah di Gombong. Aduh, mudah-mudahan sampai Kutoarjonya nggak telat jauh sih. Oke, sambil nunggu kereta Argo Wilis melintas langsung di jalur 3 stasiun Gombong. Dan ternyata disusulnya di stasiun Gombong karena telat ya, efek kereta Saunggalinya telat. Jadi nggak sempet ke depan depo lokomotifnya. Tadi udah niat banget mau ke depan, pas kalau disusul kereta Argo Wilis di Karanganyar
tapi nggak ada persiapan mau ke depan, tahu-tahu disusulnya di Gombong. Ntar aja kita kalau udah sampai di Kutoarjo kita lihat lokomotifnya, kayaknya sih 203 sih. Before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Menginformasikan peron tinggi stasiun Karanganyar berada di sisi sebelah kanan dari arah datangnya kereta. Peron tinggi stasiun Karanganyar berada di sisi sebelah kanan dari arah datangnya kereta. Hati-hati dalam melangkah, utamakan selalu keselamatan diri Anda. Oke, baru diberangkatkan dari stasiun Karanganyar. Artinya tinggal satu stasiun lagi sebagai stasiun singgah, yaitu stasiun Kebumen, sebelum akhirnya mengakhiri perjalanannya di stasiun Kutoarjo. Nah, ini saya belum spill ya untuk interior dan fasilitas dari kereta Sawanggali di kelas premium. Kurang lebih seperti ini ya interiornya nih. Dia menggunakan sarana kereta stainless steel generasi pertama yang memiliki kapasitas 80 kursi, setengahnya searah laju perjalanan, setengahnya lagi arah mundur. Nah, untuk legroomnya ini sayang tingginya 163, nggak terlalu luas tapi masih cukup lah ya. Konfigurasi kursinya 22, sebelah sana 2, sini 2. Nah, ini kan kurang lebih ya legroomnya. Bisa diatur kemiringan derajatnya. Sini ada laci kecil, bisa buat naruh barang-barang yang kecil ya, seperti tumbler. Saya naruh sini nggak khawatir jatuh, ketimbang ditaruh di meja kecil ini khawatir jatuh. Nah, di sini ada stop kontak. Mana sih? Nah, iya ini colokannya. Papasan nih kereta apa iki? Wah, nggak tahu kereta apa. Nah, ini stop kontak ya untuk cas daya ponsel, tablet, dan laptop. Hanya 3 elektronik tersebut yang disebutkan yang boleh untuk dicas di stop kontak kereta. Ini sini ada tirai, jika silau atau merasa terganggu dengan pencahayaan bisa ditutup dengan cara ditarik. Nah, untuk membukanya gini aja nih, nanti akan terbuka sendiri. Oke, gitu aja ya. Ada gantungan juga di sini untuk taruh tas kecil, topi. Nah, untuk tas yang besar, koper bisa di atas. Jadi kita ya teman-teman. Setelah kita lihat fasilitas yang di dalam kabin, sekarang kita lihat nih untuk toiletnya teman-teman. Jadi untuk kereta SS generasi pertama itu fasilitas toiletnya itu hanya ada di satu sisi kereta, tapi ada 2 ya, ada 2 toilet. Nah, yang tulis warna pink itu, warna merah muda itu untuk toilet wanita. Nah, di sini list biru di depan saya ini untuk toilet pria. Nah, kita lihat menggunakan WC jongkok ya teman-teman. Kalau SS generasi pertama itu masih sebagian menggunakan WC jongkok, berbeda dengan yang new gen terbaru itu.
sudah menggunakan WC duduk semua. Stasiun Kebumen. Oke, tinggal satu stasiun lagi, tiba di Kutoarjo. Oke, akhirnya sebentar lagi perjalanan kereta Saunggali yang saya naiki akan tiba di stasiun tujuan akhir, stasiun Kutoarjo. Saat ini waktu menunjukkan jam 12.53, artinya cuma telat 2 menit ya kayaknya tadi. Dari telat 15 menit kepotong waktu di Gombong yang disusul Kargo Wilis, berhentinya nggak selama di waktu normalnya di Karanganyar. Oke, ini dia stasiun Kutoarjo. Yuk kita siap-siap turun. Oke, persiapan turun. Kayaknya masih ada waktu untuk keberangkatan Pramex. Nanti saya akan mengajukan perjalanannya naik Pramex jam 13.19. Oke guys, ini dia stasiun Kutoarjo. Oke, kalau gitu udahlah kita akhiri saja video perjalanan saya hari ini naik kereta Saunggali yang menggunakan skema Tarsus. Jadi ada beberapa poin plus minusnya. Ini ada kereta masuk dulu nih, Kargo Wilis, untuk keberangkatan dari Surabaya Gubeng menuju Bandung. Menggunakan kereta eksekutif New Generation terbaru dan membawa juga satu kereta kelas panoramik. Oke, jadi gitu ya untuk kalau kita menggunakan skema Tarsus, ada poin plus minusnya. Poin plusnya itu kita lebih hemat
irit sekitar 30.000, yang normalnya itu 250.000, jadi 220.000. Tapi untuk minusnya itu ya kita harus selalu pesan di 2 jam sebelum keberangkatan ya. Tadi saya sempat ada kendala untuk pemesanan yang keduanya, yang dari Purwokerto ke Kutoarjo itu sempat nggak ada sinyal. Jadi saya sempat was-was loh. Itu dia. Jadi poin minusnya itu ya gitu, kita harus berpatokan dengan sinyal dan juga persediaan kursi jika masih ada tersedia. Kayak tadi saya kan terpaksa untuk pindah ke premium 5 dulu sebelum akhirnya saya balik lagi ke premium 6. Ya udah deh. Ini kita belum bisa nyebrang, masih nunggu keberangkatan kereta. Tuh, masih nunggu untuk keberangkatan kereta Argo Wilis-nya diberangkatkan. Jadi gitu ya teman-teman. Untuk skema Tarsus juga nggak direkomendasikan jika saat perjalanan hari libur atau weekend ya. Kalau weekday masih bisa direkomendasikan, soalnya masih ada beberapa kursi kosong. Oke, yaudah kita akhiri saja deh perjalanan saya hari ini naik Sawang Gali. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Lokomotifnya udah dicopot, nggak sempat ke depan lihat lokomotifnya. Sebelah sana tuh ketutupan, udah dilangsir lokomotifnya. Ini ntar balik lagi sebagai Sawang Gali 115 keberangkatan siang.